Halo brother, banyak banget teman-teman yang kayak ngeluh ke gue kayak, Om fotografi itu emang hobi yang bagus tapi kok alatnya kan mahal banget Om. Kemudian ada juga nih malah yang udah punya alat tapi kameranya masih standar dan lensanya kit. Kemudian ngeluh juga, Om kamera gue masih kayak kamera standar, lensanya masih lensa kit. Nah brother, di video kali ini gue akan share kamera pertama gue yang gue beli di tahun 2009 ketika gue mulai fotografi, dan gimana tips-tipsnya supaya kalian bisa manfaatin kamera itu seperti gue dan bisa berkarir di fotografi sampai gue saat ini. Oke brother, di tahun 2009 itu ketika gue memulai fotografi, gue mulai dengan membeli kamera Canon 450D dengan lensa kit 1855. Ya, sama dengan kalian semua. Dan menurut gue hampir semua fotografer yang juga sekarang terjun menjadi profesional memulai juga dengan kamera yang gak aneh-aneh kok. Bukan kamera yang langsung mahal ya, kecuali memang udah punya duit, dan lo kalau punya duit mau langsung lensa dan kamera mahal ya monggo. Itu akan lebih mempercepat belajar lo tentunya. Nah, tapi apakah dengan kamera yang standar dan lensa kit kalian nggak bisa berkarya? Enggak jawabannya. Nah, brother, gue akan kasih tips-tipsnya supaya kalian bisa secepat gue belajarnya, dan mungkin juga kalian bisa lebih cepat lagi dari gue, sehingga kalian bisa motret lebih bagus dan lebih cepat, dan lebih cepat juga berkarir, dan tentunya bisa nyari uang dari fotografi ini atau niat apapun yang kalian pengen. Oke, brother, tips yang pertama adalah kalian manfaatin kamera kalian untuk belajar basic fotografi dulu. Ya brother, basic fotografi itu kelihatan nggak penting. Ah, gue udah bisa motret kok Om gitu. Tapi pertanyaan gue adalah, apakah kalian yang kalian bilang bisa motret itu kalian bisa langsung jepret langsung jadi, atau memilih dari 200 foto kemudian kalian pilih hanya 5-10 foto yang bagus. Jadi sifatnya kayak kebetulan gitu. Nah, basic fotografi itu memberikan kalian kepastian bahwa kalian bisa motret dengan teknik yang tepat, sehingga bukan asal jadi atau hoki-hokian gitu loh. Nah, di basic fotografi seperti gimana kalian men-setting segitiga exposure, gimana kalian setting ISO, speed dan aperture, dan memanfaatkan hal-hal lain seperti bagaimana kalian mengatur fokus area, bagaimana kalian mengatur autofokusnya, kapan kalian pakai single, kapan kalian pakai continuous, kapan kalian pakai auto, dan kapan kalian men-setting white balance-nya dengan tepat. Itu semuanya bukan hanya ada di kamera profesional, tapi juga di kamera-kamera basic seperti kamera gua waktu itu, Canon 450D dan lensa kit. Nah, di semua kamera ya teman-teman, kalian bisa mempelajari itu dengan baik gitu. Bahkan ya teman-teman, bahkan ketika kalian belum bisa beli kamera yang lebih proper, kalian bisa manfaatkan handphone kalian kok untuk belajar apa? Belajar komposisi misalnya. Karena kamera yang bagus, exposure yang bagus tanpa komposisi yang bagus akan percuma juga, akan kurang kuat gitu. Jadi kalau kalian baru punya handphone, kalian bisa mulai belajar dengan komposisi. Bahkan ada temen gue tiktokers di Jember ya, Mas Nasion Patriotik, memulai karir awalnya di dunia content creation itu hanya menggunakan handphone, dan kalian lihat deh follower itu jutaan. Jadi nggak ada alasan untuk mengeluh. Yang kedua, kalian bisa belajar cepat juga seperti gua melalui workshop, atau gue pertama YouTube lah. Dari YouTube itu gue bisa belajar banyak ya. Banyak waktu itu juga youtuber Indonesia nggak terlalu banyak yang mengedukasi di fotografi. Gue mulai dengan belajar dari fotografer luar yang di YouTube. Hari itu di tahun 2009 masih sedikit banget workshop fotografi yang mengedukasi orang-orang untuk kayak belajar mengenai basic fotografi ya dengan free misalnya ya. Kemudian juga bahkan workshop berbayar juga nggak ada. Dulu itu hanya sekolah-sekolah fotografi seperti sekolah fotografinya Mas Darwis Triadi misalnya. Nah itu kan masih populer juga sampai sekarang. Kalian kalau punya waktu ya itu bagus banget untuk belajar lebih formal. Tapi kalau kalian nggak punya waktu, sifatnya masih hobi dan masih nyolong-nyolong waktu nih, kalian bisa belajar di YouTube. Kalian bisa ikutin workshop yang sekarang tuh kayak luber, banyak banget. Hampir semua brand itu bikin workshop ya untuk membisarkan ya customernya untuk motret, karena makin banyak orang yang beli kamera dan makin sering mereka motret, maka kameranya akan juga semakin laku gitu. Dan banyak juga dealer-dealer yang sekarang
berlomba-lomba bikin workshop dan itu free teman-teman. Kalian bisa belajar di sana atau kalian bisa ikutin workshop-workshop webinar berbayar ya. Gue juga sering bikin itu. Kemudian kalian juga bisa dengan e-course sama seperti gue sekarang kan gue juga ada e-course tentang basic fotografi 24 video yang kasih lihat bukan kasih lihat sharing kepada kalian bagaimana menguasai basic-basic fotografi dengan mudah. Loh om, kok akhirnya berbayar nih om e-course-nya? Iya, kalau kalian nggak perlu bayar kalau kalian nggak punya budget untuk itu. Kalau kalian punya budget, kalian menurut gue e-course ini akan bagus karena gue pisahkan satu-satu, ISO sendiri, speed sendiri, aperture sendiri dan lain-lainnya. Tapi kalau kalian nggak punya budget, kalian tetap bisa belajar dari gue melalui YouTube gue misalnya, atau melalui TikTok gue, melalui Instagram gue. Di situ kalian bisa dapetin free. Bahkan gue juga sering bikin workshop di dealer-dealer. Kalian bisa hadir dengan free atau kalau berbayar juga nggak terlalu mahal. Nah, bedanya apa? Semuanya sama. Cuma di e-course ini gue pisahkan satu-satu untuk mempermudah kalian ngedapetin topik-topik atau tools-tools yang hanya kalian perluin aja. Dan di e-course ini sifatnya semuanya free ya, dan nggak ada bukan free, nggak ada expirednya maksud gue. Oke teman-teman, kemudian tips selanjutnya adalah ikutin komunitas-komunitas, berkomunitas lah, karena di komunitas itu kalian akan ketemu teman-teman yang saling berbagi, komunitas yang positif ya, yang negatif mah tinggalin aja, udah nggak ada waktu kalian untuk yang negatif-negatif. Jadi kalau ada komunitas yang kelihatannya orang-orangnya pelit nih nggak mau berbagi, berarti itu bukan tempat yang tepat buat kalian. Tinggalin, cari komunitas yang berbagi, banyak aktivitasnya, aktivitas motret positif, karena dengan kalian sering ketemu sama teman-teman komunitas, motret bareng ya, kemudian juga bergaul dengan mereka, sharing-sharing bareng, itu akan mempercepat kalian untuk lebih cepat bisa di fotografi. Kemudian latihan. Karena dengan kuantitas yang banyak kalian akan dapetin kualitas yang juga akan semakin bagus, berkembang, grow ya. Baru kalian nanti ketika ada budgetnya kalian pikirkan untuk beli gear yang lain, misalnya tambahan lensa ya, nambah lensa fix 50 mm dan lain-lain. Dan nggak perlu mahal teman-teman. Kalian nggak perlu kayak om motret di komunitas kan agak mahal om, seminggu sekali kita harus ikut workshop, ikut huntingnya berbayar, atau kalau gue mau sendiri gue mesti hire model. Nah, mindset itu nggak perlu teman-teman. Kalian nggak perlu kayak harus selalu motret model, harus selalu landscape keluar kota gitu. Kalau dalam tahapan latihan kalian motret apapun, bunga, kupu-kupu, boneka, bahkan ya teman-teman waktu itu gue belajar dengan boneka ini nih, Danbo ya. Kalau original ini dari Amazon, dulu gue punya, udah tahu kemana karena kan yang Amazon itu dari kardus ya. Yang ini gue beli kayaknya di Tokopedia 60 ribuan. Ini gunanya adalah apa? Lo bisa bawa ini kemana-mana. Kalau lo kerja, lagi keluar kota, lagi di kantor, jadikan dia objek foto kalian, dimana kalian bisa sering-sering motret dia di environment yang beda-beda. Itu bakal seru dan akan membuat kalian lebih terbiasa men-setting kamera kalian, membaca cahaya, mengatur exposure dan lain-lain. Nah teman-teman, menurut gue itu aja tips-tips dari gue di awal video ini. Pokoknya kalian tuh masih semangat ya. Kalau pengen, dan yang punya handphone mau punya kamera ya nabung. Yang udah punya kamera mau lebih bagus lagi, coba kalian berkarya terus, jadikan karya kalian komersil kalau mau punya uang. Untuk nambah kamera dan ya terus latihan. Oh iya, satu lagi tips dari gue, niat teman-teman. Kalian mesti punya niat di awal supaya kalian tuh punya goals, ujungnya mau kemana. Niat apapun, misalnya memang buat ngisi waktu ya udah. Atau kayak gue dari awal udah berniat bahwa fotografi ini harus menjadi ladang income juga buat gue one day gitu. Jadi ada niat, sehingga ketika ada niat kalian ada milestone yang kalian harus lewatin untuk supaya goals itu tercapai. Nah gue sendiri ya teman-teman, gue tahun 2009 beli kamera seperti as I said gue tadi cerita pada kalian. Tahun 2010 gue udah mendapatkan income pertama gue dari fotografi dengan membuat workshop fotografi sampai sekarang nih. Jadi 1 tahun gue belajar, 2010 gue
udah memulai workshop fotografi gue. Gimana ceritanya? Nanti gue akan lanjut di video berikutnya. Silakan teman-teman komen di bawah ini, kita lanjut diskusinya di komen-komen ini. Jangan ragu untuk tanya ke gue. Kalian bisa subscribe YouTube ini untuk konten-konten yang lain. Kalian bisa follow Instagram gue dan TikTok gue dan DM gue kalau kalian ada pertanyaan. Oke teman-teman, segitu aja dulu dari gue di video ini. Sukses selalu dan salam jepret. Bye.